Dan di menit ke-35 ini kita sudah kedatangan tamu spesial hari ini. Betul. Yang juga masih di momen-momen Hari Pahlawan kemarin 10 November ya. Betul. Iya. Kita sapa dulu Kak Gadina. Beliau ini adalah salah satu pejuang veteran yang mengalami bahkan juga menjadi pembela bangsa kita hingga terbentuk menjadi Indonesia NKRI. Betul sekali. Kita sapa saja, kita sapanya Mbah Kong ya. Bapak Sutrisno, selamat pagi Pak Sutrisno. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bakung, kita nyapanya Bakung aja biar ya, akrab ya Bakung ya. Boleh. Bung, perkenalkan saya Dina dan ini teman saya Novela Rahma. Pagi hari ini masih dalam rangka Hari Pahlawan yang selalu selalu diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya oleh bangsa Indonesia. Bakung sebagai pelaku pejuang pada saat itu. Veteran tadi sedikit banyak Bakung sudah menjelaskan sama kita di belakang mic ya Ria. Pejuang itu ada beberapa macam ya Bakung ya. Boleh Bakung sedikit menceritakan ada berapa macam veteran itu Bakung? Ya, siap kita menyampaikan masalah veteran itu. Tapi saya sebelum menyampaikan masalah veteran, saya berdekatan anak-anak kita yang cantik-cantik ini ingat masa muda saya. Oh begitu. Pulang dari perang, dikarungi bunga, Waduh, dilempar-lempari bunga, ingat masa lalu itu sangat bahagia saya. Seperti rasanya saya muda kembali. wih. Kemudian tadi pertanyaannya veteran itu Ada berapa? ada berapa? Veteran itu ada 3. Ada 3 macam. Ya, Oke. bisa mulai gitu saya? Boleh. Veteran itu ada 3. Satu veteran pejuang yang Pejuang. merintis sampai kemerdekaan 1945 sampai 1949 itu adalah veteran pejuang kemerdekaan. Oke. yang mengusir para penjajah. Oke. Nah, kemudian veteran pembela kemerdekaan 1945 itu belum utuh. Oke. Masih Belanda ingkari janji di Irian Barat. Kemudian kita melawan Inggris. Yang terakhir melawan penjajah yang sangat sadis, yaitu Portugal Timur. Oke. Itu luar biasa. Itu namanya veteran pembela. Itu di rentang waktu tahun berapa? Jadi 49 sampai 75. 49 sampai 75. Sampai 75, 76 bulan 6 tahun Juli. Oke. Ya. Setelah itu, Oke. karena Timur itu sudah milik Indonesia, sudah merdeka, maka yang tugas ke sana bukan veteran lagi. Jadi barangkali intinya veteran pejuang sama pembela itu yang pernah bertempur dengan negara asing. Oke. Inggris, Belanda, Portugis. Tadi saya katakan Portugis penjajah yang paling sadis, paling jahat. Oke. Sama penjajah itu jahat semua. Tapi Belanda masih meninggalkan jejak-jejak yang kita nikmati. Dia itu juga penjajah. Sekarang terowongan, perawan masih kita nikmati. Iya, betul. Rel-rel kereta api kita lalui, irigasi itu bendungan-bendungan yang sekarang masih kita manfaatkan. Iya. Itu pun penjajah. Peninggalan Belanda Masih ya. ada sejarahnya yang ada kita nikmati. Sampai saat ini. Ya. Tetapi Portugis pada waktu itu? Portugis adalah penjajah paling jahat seluruh dunia menurut saya. Oke. Karena Rakyatnya. waktu itu Mbak Tris mengalaminya ya? Ya, mengalami. Jadi saya berangkat ke sana itu pasukan lintas udara Kostrad. 2 brigade itu persiapannya di Iswayudi. Di sana dibagi payung untuk terjun, membawa perbekalan 1 minggu ya, peluru ya, perbekalan untuk makan 1 minggu itu kita bawa terjun. Nah kemudian kebetulan brigade 17 itu dapat
di lotre dapat sektor timur di Baukau ke sana. Sektor timur itu di daerah mana itu? Baukau sampai Los Palos itu sektor timur. Oke. Kemudian sektor barat itu Brigade 18 Lindut, Kostrad yang sekarang ada di Semasal 501, 502, 503 itu dapatnya di sektor barat. Oke. Kemudian 501 karena sama-sama satu brigade lintas kita tahu dia diterjunkan pertama 501 di Dili. Di Gili. Ya, Gili waktu itu masih Indonesia ya. frontal. Nah, memang itu tugas dari pasukan Lindut itu frontal, langsung ke sasaran sehingga saudara-saudara kita, teman-teman kita banyak berguguran di sana. Oke. Iya. Oke, Mbak Kong juga tadi menyebutkan ada beberapa veteran. Kebetulan Mbak Kong ini juga salah satu anggota TNI ya, Mbak Kong ya? Iya. TNI Angkatan Darat? Angkatan Darat, Kostrad. Kostrad. Pensiun tahun berapa Mbak Kong? Saya pensiun itu karena saya golongan 2, pensiun tahun 92. Oh, 92 sudah purna. Alhamdulillah. Tahun ini usia berapa Mbak Kong? Ya, tahun ini berarti ditambah 30, berarti umur saya sekarang sudah 78 tahun. 78 tahun, Masya Allah, masih sehat. Kalau rekan wanita melihat secara langsung ya kondisi Mbak Kong Sutris ini dengan semangatnya menceritakan kisah masa lampau yang masih sangat lekat di ingatan beliau, Mbak Kong ini tidak seperti usia 78 ya. Penuh semangat juang. Penuh semangat juang dan naik dari lantai 1 ke lantai 2 juga masih sangat tegas gitu ya. Jadi luar biasa. Resep awet mudanya apa sih Kong? Jadi gini. Belum pikun kan ya? Iya belum. Karena apalagi saya kalau gajian ngitung duit itu nggak akan keliru. Oh, apalagi itu. Jadi sebenarnya kita itu hidup kita syukuri saja. Oke. Ikhlas berkorban. Kemudian saya sangat bersyukur juga dapat istri yang soleha. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu juga menjadi salah satu faktor awet muda ya Kong ya. Iya. Kebahagiaan luar dalam begitu ya Kong ya. Iya. Jasmani dan rohani. Iya. Baik, Kong tadi menceritakan tentang banyak hal di masa penjajahan di rentang waktu tahun 49 sampai 75. Bakung sempat melewati membela bangsa Indonesia itu di tahun tersebut. Ya, Kong. Apa yang terjadi di tahun itu, Kong? Begini, kebetulan saya pernah ditugaskan di zaman waktu itu masih Irian Barat namanya. Saya di Lembah Balim. Lembah Balim itu di mana? Lembah Balim yaitu Wamena itu Lembah Balim. Oke. Jadi Lembah Balim itu Wamena itu dilingkari 2 sungai, Sungai Wamena dan Sungai Balim. Oke. Kita selalu bersyukur pada Allah kita dilahirkan di Kota Banyuwangi. Kenapa? Bagaimana saudara-saudara kita yang dilahirkan di sana? Seperti apa di sana? Dia tidak pakai baju. Oke. Dia tidak ngerti. Ya, kehidupannya seperti apa itu Di ya? hutan. Di hutan. Iya. Kemudian yang sangat menyedihkan itu seorang perempuan melahirkan tidak ada bidan, tidak ada menolongnya. Kalau sudah waktu melahirkan justru perempuan itu lari ke hutan, pulang-pulang sudah bawa anak. Itu tahun itu. Tahun 70-an, 69-70-an waktu Kopera. Oke. Ya, waktu Kopera itu penentuan rakyat Irian Barat. Karena Irian Barat itu masih kalau di timur-timur jajah pendapat. Di Irian Barat itu Kopera penentuan rakyat Barat ternyata ya bunyinya bersatu sama negara NKRI gitu ya. Di sana saya cerita dulu bagaimana saudara-saudara kita yang di Papua yang masih tertinggalan jauh. Dia tidak kenal, nasi itu tidak kenal.
Jadi makanan sehari-harinya apa? Makan sehariannya hipere. Apa Apa itu? itu? Hipere itu kalau di sini sabrang. Oh. Kalau kita kasih nasi tidak mau, tidak ngerti dia. Nggak kenyang kali ya? Ya karena udah terbiasanya mulai dari kecil lahir sampai tua tidak pernah mandi. Oh, oke. Kemudian untuk menghangatkan badannya itu dia numbuk areng, dicampur minyak babi, dibalut-balutkan supaya nyamuk nggak gelem teko kan mampu. Oh. Jadi hidupnya dipanggang di atas bara gitu. Di situ jadi memang bau memang. Oke. Tapi sekarang alhamdulillah saudara kita Papua, Wamena, Mutiara Hitam sudah menjadi atlet sepak bola yang Betul, luar betul, biasa. betul. Kita Menjadi bangga. daerah yang sangat istimewa tahun Ya, istimewa, tahun ya. belakangan ini ya. Jadi waktu itu Mbak Tris juga sempat melewati masa-masa hidup sulit dengan mereka ya, Ya, Mbak Tris? saya tugas ke sana itu bertempur semalaman. Waktu itu masih OPM, Oke. Organisasi Papua Merdeka. Merdeka. Jadi ingat kepada zaman Mojopahit kalau perang di sana harus pakai panah dia itu, pakai tombak, pakai batu. Saya pernah dihadang, saya di lembah, kemudian tahu kita ada di lembah, kita masuk naik ke atas, itu para gerombolan itu sudah mengatur bambu, setelah itu didundung-dundungkan itu, ya itu yang saya bilang jangan Mojopahit. Oh. Kemudian kampaknya kampak batu, Oke. kampak batu di sana itu masih belum ada, cangkul belum ada, sekrop belum ada. Jadi pakai seperti kayu yang keras itu enggak tahu ya apa, itu dibikin seperti sekrop itu. Itu yang bekerja para perempuan. Perempuan ini. Yang laki-laki jalan-jalan. Itu memang seperti itu kondisinya. Ini saya ceritakan yang karena saya sebagai pelaku, itu isinya gitu. Waktu saya berangkat lagi gelombang kedua setelah perang Timur saya berangkat lagi ke sana itu sudah mulai ada perbaikan. Tapi belum ada di kampung itu masjid, tempat musola, tempat ibadah belum ada. untuk orang Islam belum ada. Karena merubah nol dari tidak pakai pakaian, kemudian Islam harus berwudu, harus bersih ini. Baru saya lihat di TV itu tahun 78. Baru 78 tuh ada musola, ada masjid. Kepala suku besar masuk agama Islam sama Pak Harto diislamkan, dihajikan kalau tidak salah. Saya menyampaikan ini. Sehingga itu yang menjadi cikal bakal masuknya peradaban agama Islam di Islam ya. di Papua di pedalaman di ya, pedalaman. masuk. Oke. Kemudian kalau misi-misi dari Australia itu karena kalau saudara kita yang beragama lain itu tanpa busana seperti itu masih bisa masuk tempat ibadah. Yang nggak mandi, yang apa itu bisa. Itu beliau sudah. Ya. Lalu tadi juga Mbak Sutris juga sedikit banyak menceritakan di kita bahwa sempat mengalami ketemu dengan penjajah dari Portugis yang amat sangat keji pada waktu itu. Kejinya seperti apa sih, Mbak? Begini saya katakan kecil. Samar-samar aja ya, Mbak ya. Nanti saya ngeri. Kecilnya itu begini. Jadi penduduk itu dibikin bodoh. Dibikin tidak boleh sekolah. Penduduk tidak diajari bertani. Kalau Belanda kita diajari berkebun, nanam kopi dan irigasi, nanam padi. Tapi untuk kepentingan Belanda tetap jahat. Tapi kalau Portugis itu tidak diberikan cara bertani yang baik, cara menanam padi yang baik. Kemudian ternak dia itu tidak boleh dipotong. Jadi kalau dia itu pengen makan daging, yang mati itu boleh dimakan. Dikasih. Ya, jahatnya luar biasa. Jadi di sana itu makanya ada banyak ternak kambing, ternak babi, ternak kerbau sapi, beribu-ribu, berpuluh-puluh itu dia tidak bisa menikmati.
Kalau nanti dipotong ketahuan, dia pasti di penjara. Oh, jadi segala macam keterbatasan, Keterbatasan. ya, semuanya semuanya dibatasi ya. Iya. Oke. Baik, padahal dia yang punya, dia tidak boleh menikmati hasilnya. Oke. Kemudian bagaimana? Pada akhirnya Portugis bisa terusir dari Indonesia seperti apa? Setelah kita masuk karena bertempur karena Portugis kita kuasai Timur bersama pasukan kita, makalah kita bersama rakyat bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana harus kita sekolah. Ini adanya satu wanita yang membanggakan adalah guru SMP 3 Rogo Jambi. Pernah waktu dalam pertempuran sana dia masuk mengajar seorang guru yang luar biasa. Kemarin saya ketemu. Masih ada? Bu Nurul namanya itu. Wah, saya ingat masa lalu saya karena Bu Nurul, seorang wanita yang luar biasa. Keadaan kayak gitu berani mengajar. Luar biasa. Ya, ancaman kayak gitu. Itulah. Bu Nurul masih ada ya Pak ya? Masih ada sekarang di SMP 3 Rogo Jambi. Masih aktif? Masih aktif. Kapan-kapan kita ajak ngobrol. Iya. Nanti apa namanya, itu Bu Ismi itu luar biasa itu. Saya sampai mengeluarkan air mata. Tidak bersenjata aja berani. Oke. Hanya membawa pulpen dan ilmu. Apalagi kita seorang prajurit yang bersenjata, yang memang sekolahnya perang, gitu ya. Saya luar biasa itu, Bu Nurul namanya. Oke, Mbak Kung. Sekarang kita berbicara tentang masa kini. Ya. Melihat dengan Mbak Kung Sutris melihat perubahan, kemudian kemajuan baik dari teknologi, Ya. bahkan infrastruktur yang ada di Indonesia maju dengan begitu pesat. Ya. Kemudian pola pikir masyarakatnya, terutama Ya. anak-anak mudanya. Apa harapan Mbak Kung bagi anak-anak muda di masa kini untuk meneruskan pesan moral perjuangan para veteran di masa lalu? Ya. Begini, saya berbicara kota Banyuwangi aja. Ya. Karena saya orang Banyuwangi, kemudian saya dipedulikan oleh Bupati Banyuwangi. Saya berhak menyampaikan bagaimana Banyuwangi sekarang dengan dulu. Nah, kemudian begini, saya coba mundur ke belakang sedikit. Dulu waktu zaman rumah gede tidak bisa ditembus peluru. Kan kita bayangkan rumah gede tidak bisa tembus peluru. Apa sebabnya? Karena isinya rumah gede itu adalah para pejuang, para veteran. Mentalnya mental baja. Sekarang rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, masih tembus. Dar. Bisa ditembus, berarti mentalnya lah yang perlu. Yang perlu dibenerin. Ya. Kalau perlu beliau-beliau suruh tidur di makam pahlawan, supaya merasakan bagaimana digigit nyamuk, bagaimana makan tidak enak itu. Tadi saya katakan bagaimana itu seperti rumah gede tidak bisa ditembus peluru, karena yang di dalamnya NKRI waktu isinya pada pejuang, para veteran. Luar biasa dulu itu. Serba kurang, maksud saya serba kekurangan rumah gede itu. Tapi yang menempati, yang mengisi di rumah gede itu sering saya ulang-ulangi karena supaya didengarkan para generasi muda. Ya, betul. Sekarang berlimpah. Kemudian Banyuwangi, saya bangga orang Banyuwangi. Karena Banyuwangi tidak ketinggalan pembangunan. Tidak ketinggalan para pemuda Banyuwangi untuk andil kemerdekaan. Buktinya pahlawan di bom waktu perang agresi kedua tahun 47. Di depan kantor bupati bagaimana para pahlawan-pahlawan di sanalah gudangnya tanpa pamrih. Di sanalah gudangnya Setia Kawan.
Di sanalah gudangnya toleransi. Itu. Kemarin ada kunjungan dari pemuda-pemuda yang luar biasa SMA 1 Gendeng, tabur bunga. Saya juga mengingatkan dari sini, terima kasih pada SMA 1 Gendeng. Masih mau melihat rumah kita tipe 21. Rumah kita 21 para veteran ya, lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Itu itu yang disebut 21. ya 521 yang diberikan oleh negara. Itu. Saya terima kasih kepada SMA 1 Gendeng. Kemudian yang kedua, saya bukan main ini, putra kita staf ahli. Ini luar biasa. Dia mengatakan berkali-kali, ini cara saya berterima kasih para pejuang. Untuk membantu bagaimana para pejuang seperti secara akademis nol. Tapi beliau ini luar biasa. Ini pun makanya beliau saya ajak ke sini supaya nanti bisa diketahui oleh DPD dan DPP pusat karena ada laporannya. Kemudian Banyuwangi luar biasa. Rumah kita tiba sudah sekarang indah, bersih. Itu bukti bahwa kata Bung Karno, teruslah berjuang. Itu pesan kepada veteran. Sebenarnya itu artinya bukan kepada veteran saja. Teruslah berjuang. Untuk mengisi cita-cita kemerdekaan 1945. Kemudian Banyuwangi telah bekerja keras untuk mengisi cita-cita kemerdekaan 1945. Sudah terbukti bagaimana para wisatanya. Kemudian mempedulikan pejuang, mempedulikan veteran. Ini yang saya baju pakai ini dikelambeni oleh Ibu Bupati Banyuwangi. Luar biasa. Baik. Jadi saya bisa kelihatan muda karena bajunya ganteng. Bajunya bagus. Terima kasih. Ya. Baik. Mbak Sutrisno, ada lagi yang mau disampaikan? Ada. Banyuwangi sekarang kondang Kaloko. Apa itu? Kondang Kaloko terkenal di Nusantara. Sampai ke mancanegara. Itu siapa? Karena generasi muda yang luar biasa itu. Kita harus katakan dengan jujur. Dulu Banyuwangi ditakuti karena katanya tukang santet. Saya di Bandung itu sungkan sama saya. Orang Banyuwangi hati-hati. Jadi ada untungnya. Ada untungnya gitu juga. Baik. Mbak Sutrisno, luar biasa. Saya kalau dengerin cerita-cerita dari orang-orang sepuh ini selalu bikin tercengang ya, suka gitu. Iya, adalah momen yang paling saya tunggu-tunggu. Mendengarkan cerita di masa lalu itu dongeng ya, seperti ibaratnya kayak Mbak Tris pagi hari ini itu seperti mendongeng untuk kita bahwa apa yang kita nikmati saat ini itu adalah merupakan hasil jerih payah perjuangan dari sesepuh-sesepuh kita dulu. Kita wajib untuk menjaga itu, kita wajib untuk meneruskan perjuangan dari para veteran. Mbak Sutrisno, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Cerita-cerita dari Mbak Sutrisno pagi hari ini benar-benar membuat kita jadi semakin bersemangat lagi untuk mencintai bangsa ini. Terutama untuk membangun Banyuwangi untuk lebih baik lagi. Karena kami yakini menjadikan daerah kita bukan saja terkenal, tapi dicintai oleh masyarakatnya, itu adalah cita-citanya para pejuang-pejuang kita terdahulu. Betul begitu ya Mbak Tris ya? Baik. Mbak Sutrisno, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Merinding banget loh. Sehat selalu ya Mbak Sutrisno ya. Boleh yang terakhir pesan? Boleh, silakan. Saya pesan pada generasi muda Banyuwangi. Lanjutkan perjuangan untuk cita-cita kemerdekaan 1945. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Sutrisno, matur nuwun atas kehadirannya pagi hari ini. Sehat selalu. Amin. Agar tahun-tahun berikutnya kita masih ketemu untuk ngobrol lagi, ngobrol tentang sejarah bangsa Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali.